Surat An-Nisa ayat 113. Ayat 113 kemarin menceritakan diantaranya bahwa Rasulullah sendiri diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya dengan karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala maka beliau tidak bisa disesatkan, tidak bisa dipengaruhi buruk oleh orang lain. Pemberitahuan dari Allah ini ada kalanya langsung berupa kalamullah berupa wahyu, ada kalanya berupa ya dalam arti tidak berupa Al-Qur'an, tapi Allah berikan kemampuan Rasulullah untuk mendeteksi apa-apa yang bakal menyengsarakan atau bakal yang menyelincirkan beliau dari mengambil keputusan yang tidak benar. Karena pada ayat yang 113, walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum ayudilluka. Jadi kemarin masih berkaitan ceritanya dengan upaya kelompok munafik dari Tu'mah bin Ubairik dan pendukungnya. Kita tahu bahwa Al-Quran kalau bicara orang kafir itu enggak panjang. Paling-paling misalnya dalam surat Yasin, dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la. Kalau yang disebut dengan orang kafir dia mutna kalau orang yang pada baik aja baik. Artinya ketika ada orang misalnya wis diwehi contoh, dinasehati, di pengertian ini apa kok ajek bae, jangan-jangan ya dia termasuk orang yang kafir. Dan kita tahu bahwa orang kafir dalam terminologi atau dalam istilah Quran ada dua macam. Satu kafir i'tiqadi, yaitu yang benar tidak beriman kepada Allah. Yang kedua adalah kafir nikmat. Itu. Jadi kita paham. Loh, wong Islam, wong salat bareng diri kata kafir, dia berarti bukan kafir i'tiqadi, bukan kafir keyakinan, tapi kafir nikmat. Tuh. Kafir nikmat itu apa? Artinya ya tidak merasakan, tidak mementingkan, tidak menganggap bahwa semua yang dia miliki, yang dia terima itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bawane orang pas bae hilang kabeh. Dicontohkan salah satu contoh kafir nikmat adalah ketika Rasulullah pulang Isra Mi'raj, lalu beliau bersabda bahwa akeh-akeh penduduk neraka kowe wong wadon. Padahal wong wadon sing paling rajin ngaji mbok. Lanange bisa didik. Lalu kemudian diterangkan bahwa kenapa kebanyakan orang perempuan ada di neraka? Karena kebanyakan yang di neraka itu adalah orang-orang yang tidak bisa, bahasa hadisnya yakfurnal ashir, mengingkari kafir maring keluarga. Lah kepriwe contohnya kalau orang laki-laki suaminya berbuat baik selama berpuluh-puluh tahun. Wong saya wis kepareng karo bojone wis 12 tahun, 12 tahun wis. Sing 17 tahun 330 dina, ae papi kabeh. Palingan dina terakhir elek. Terus bojone ngomong rika lah. Seperapane selama lang dadi bojo ora tahu. Nah, kowe. Ora tahu apik karo nyong. Hilang apa sing 300 dina, 100 berapa tahun. Itu yang disebut dengan yakfurnal ashir. Kafir nikmat. Makanya poma orang ngaji jangan pernah keluar ucapan dahsyatnya ucapan itu. Dah kesuwa kayak apa? Jangan nyampe keluar kata-kata ari bojone jenengan lah selama ini orang tahu apa apik orang tahu apa duit, orang tahu nyenengen. Waduh, hapus kabeh. Itu penyebabnya perempuan masuk neraka. Itu ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj menjelaskan itu, yang kemudian kita paham bahwa istilah kafir ada dua makna. Satu kafir yang pertama ya qul ya ayyuhal kafirun, itu yang non muslim. Tapi wala in kafartum, nah itu adalah tidak bisa mensyukuri nikmat yang ada, khususnya nikmat dalam keluarga. Ini kalau bicara orang kafir yang itikodi cukup pendek. Ajuk bae wong ora berubah ora. Tapi kalau kita bicara orang munafik panjang ayat orang rampung gitu.
Maka ini juga masih terkaitnya dengan tadi ceritanya seorang munafik yang bernama Tu'mah bin Ubairik gitu. Hebatnya Al-Quran, di dalam Al-Quran nggak menyebut nama Tu'mah, kan nggak ada. Coba sebutkan orang yang disebut kategori munafik di Al-Quran, nggak ada nama orangnya, nggak ada. Quran tidak banyak menyebut nama-nama orang-orang yang jelek. Ya ada sih, ya misalnya Fir'aun kayak apa, sebagai contoh saja. Kemudian ada Haman, ada Korun gitu kan. Nah, tapi kalau orang-orang yang munafik itu jarang disebut namanya. Kenapa demikian? Karena orang munafik ini adalah orang Islam. Orang Islam yang munafik Allah beri kesempatan tobat sebelum sekarat bahasanya. Jadi bisa saja nanti kalau sudah munafik tapi kemudian balik lagi kemudian jadi tobat bertobat bisa. Kalau si Tu'mah ini memang tidak tobat, dia malah sudah khusyuk lah, orang tahan nggak kon pura-pura. Munafik kan orang yang pura-pura. Sholatnya ya pura-pura. Jadi bagian yang melu masjid, anggar ora lah pura-pura main. Karena ada orang yang tidak tahan dengan pura-puraan. Lah pura-pura temen murid deh, wong pura-pura. Lah nyong mending lu ngesen gawe. Itu si Tu'mah. Nah itu kemudian sudah dijelaskan bahwa ternyata kemudian Allah beritahu dan mengilhami Rasulullah kayak si Tu'mah benar-benar orang munafik yang mencuri, bahkan mau merugikan orang Yahudi yang tidak mencurinya. Padahal orang Yahudi gak musuh Islam juga. Nah selanjutnya kita akan baca surat An-Nisa ayat 114 ya 115 lah. Sudah dibuka? Mau kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Fathah ketemu ya mati, jangan ai ya, tapi badannya ai. Enaknya kan bayi, khoi, jangan khoe. Namanya siapa? Khairuddin sebenarnya. Tapi itu sudah kebiasaan orang Jawa nulisnya yang namanya siapa? Khairuddin. Min hauf malah khauf ya. Bukan kaul tapi qaul ya. Khoi bukan khoe. Sekali lagi. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nutihim ajran 'azima. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi
fasawfa nutihi ajran 'azima. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi panjang-panjang ya. Ulangi. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma panjang ya nuwallihi di ini kepanjangan nanti diwakafkan di nuwallihi ma tawalla saja agak berat. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla. Waqaf ibtida, waqaf itu berhenti, ibtida itu mulai baca lagi. Itu memang sebaiknya ya jangan memotong makna, tapi kalau nggak tahu maknanya ya premaning belajar. Ini tadi kalau berhentinya bukan di tempat itu kurang bagus dari sisi maknanya. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Wa Sadaqallahul azim. Kita kaji mananya la khaira. Ini kalau dari tataran nahwunya disebut tidak, lanya itu la nafi, nafi ini tidak meniadakan. La khaira seperti dalam hadis ada la solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La khaira orang anak apike berarti ya elek. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab berarti tidak dianggap salat orang yang tidak baca Fatihah. Loh berarti ya kupriwe kowe? Lho jare ngger makmum kupriwe? Itu ada kata ini dengan tentu dengan penjelasan yang lainnya. La khaira fi kasirin min najwahum. Tidak ada bagusnya, tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan min najwahum dari bisik-bisik mereka. Ini masih bercerita tentang kelompoknya Tu'mah bin Ubairik. La khaira fi kasirin mimma yasurruhul qaum wa yatanajawna bihi fil khafa. Tidak ada baiknya dalam kebanyakan apa yang mereka rahasiakan, kaum kelompok rahasiakan pun tetap berbisik-bisik dan dalam kerahasiaan. Jadi kemarin-kemarinnya kan Ubairik itu mencuri lalu
kelompoknya berusaha, mereka berembuk secara diam-diam untuk mengalihkan ataupun menuduhkan pencuriannya kepada kelompok Yahudi. Bahkan ada juga tadi dijelaskan oleh Dr. Sarwat, najwa, kata-kata najwa itu dari ucapan yang salah satu dalam bahasa Indonesia yang akrab di telinga itu namanya munajat gitu ya. Kamu bermunajat kepada Allah, kan berarti kan ngomong sama Allah tapi ya dewekan gitu, atau sepi-sepian lah dalam arti begitu. Najwa itu pembicaraan rahasia atau pembicaraan diam-diam. Tidak ada baiknya dalam kebanyakan mereka dari pembicaraan rahasia mereka illa man amara bi shadaqatin, kecuali bagi orang, nah ini jere orang apik tapi ana wong sing bisik-bisik tapi apik gitu. Maksudnya pembatasan bahwa kalau bisik-bisiknya itu satu amara bi shadaqatin anu perintah sedekah ya main. Misalnya ada gagasan dewe yang suka ngergeng ngene nek Jumuah kono masjid liyane padha nggo Jumat berkah lu ini ketika itu apa so ya main gitu ono sedekah ya main gitu itu boleh tentang sedekah au ma'rufin atau membicarakan rahasia tapi tentang ma'ruf kebaikan. Apa sih ma'ruf? Ma'ruf itu diterjemahkan sesuatu yang akal dan syariat menganggap itu baik. Ma'ruf biasanya dibalikkan di sebaliknya adalah mungkar. Mungkar ini berarti yang diingkari. Kita jajanin nafsunya apa istilahnya, akalnya juga tidak bisa menerima, syariat juga tidak bisa, itu namanya mungkar. Tidak ada baiknya dalam kebanyakan pembicaraan rahasia mereka kecuali orang yang memerintahkan sedekah, satu itu boleh baik, au ma'rufin atau memerintahkan kepada yang ma'ruf kebaikan, au islahin bainan nas atau mendamaikan antar manusia. Ini yang tadi disinggung terkaitan dengan contoh islahin bainan nas itu adalah ada bahasa secara Islam namanya sulhul Hudaybiyah. Disebut dengan perdamaian Hudaybiyah. Itu contoh dari Rasulullah. Perdamaian Hudaybiyah itu kalau dalam sejarah terjadi pada tahun 6 Hijriah. Rasulullah tahun Hijriah pertama di Madinah, tahun kedua terjadi perang Badar. Terus tahun ketiga tahun keempat itu ada perang Uhud yang sedemikian paten-patenan sampai 70 orang syahid. Terus tahun kelima ada perang Ahzab, perang Khandaq. Perang Ahzab itu orang-orang Mekah bersekutu dengan kabilah-kabilah di sekitar Madinah, bahkan dengan Yahudi Madinah yang memusuhi Rasulullah akan menyerang. Gitu. Berapa jumlahnya? 10.000 atau 100.000 ya. Kemudian dalam perang Ahzab itu kalau jenengan nanti sempat ke Madinah, biasanya ada tur dalam kota itu akan diajak berkeliling pakai bis. Oh ini dulu paritnya di sini. Paritnya itu parit yang untuk menghalang-halangi biar pasukan tidak bisa lewat. Itu atas prakarsa dari sahabat Salman Al-Farisi yang terkenal itu. Jadi perang Ahzab itu tadi yang diceritakan dalam bertahan di Madinah, Rasul dan para sahabat menggali parit kurang lebih selama 27 hari. Bendina kerikan ngeduk parit gelombang yang pada suatu waktu sampai tadi tidak ada makanan, kelaparan. Diceritakan Rasulullah diganjil karo waktu sahabat itu. Artinya kan udah kita urung apa-apa lah. Terus ada juga diceritakan bahwa suatu saat sahabat menemukan kondisi namanya mengelilingi Madinah. Ada kontur tanah yang watos banget. Wah, orang kuat. Rasulullah ini enggak bisa. Rasulullah berdoa bismillahirrahmanirrahim terus bisa. Itu jadi heroik karena itu orang-orang sekutu, pasukan sekutu mengepung Madinah selama berhari-hari, bulan berapa lama. Sampai akhirnya Allah menurunkan bantuan berupa angin
buanter kayak apa, ada porak-poranda lah yang berakibatkan bahwa ya ada pasukan musyrik ada yang mencoba ada belum parit tangga sempit lewat, lalu ketahuan ajak duel sama Ali bin Abi Thalib, pasukan komandannya mati, kemudian kabur. Yang jelas selama 5 tahun di Madinah itu energi kaum muslimin terkuras untuk menghadapi pertempuran seperti itu. Ya nyawa, ya harta, ya tenaga, ya pikiran dan sebagainya. Nah kemudian Rasulullah setelah itu, karena tadi setelah pasukan Ahzab, pasukan sekutu itu porak-poranda, kemah-kemahnya diserang sama angin, akhirnya mereka pada pulang, bukan dia jadi nyerang. Nah itu pada tahun ke-6 ini ada menjelaskan bahwa Rasulullah mendapatkan wahyu surat Al-Fatah. Bunyinya apa? Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan pembukaan kemenangan yang nyata. Tapi kemudian Rasulullah diceritakan bermimpi bahwa Rasulullah itu, karena di situ ada ayat mengatakan akan datang Masjidil Haram untuk beribadah. Maka pada tahun ke-6 itu Rasulullah mengumpulkan para sahabat, yuk kita umroh. Jadi mereka terkumpul sekitar 1.400 atau 1.500 sahabat, laki-laki khususnya, dengan berbagai kendaraan, ada yang mungkin beberapa ekor unta, dan juga disiapkan untuk hadiah kurban istilahnya. Itu kemudian Rasulullah dan sahabatnya berniat untuk umroh, bukan menyerang Mekah, tapi ingin umroh lah ke Mekah. Kemudian sesampainya di Dzul Hulaifah, kalau panjenengan besok misalnya hajinya itu kalau gelombang kedua itu ke Madinah dulu. Seperti waktu saya dan Bu Yanti dan Bu Marman dulu berangkat itu ke Madinah dulu. Di Madinah 8 hari atau mungkin lebih sedikit, baru besoknya. Kenapa 8 hari? Untuk mengerjakan sholat disebut dengan sholat arba'in, 40 waktu. Setelah selesai 40 waktu ataupun salah satu berangkat ke Mekah. Ke Mekah itu dari hotel di sana sudah mandi, tapi sudah pakai ihram, sudah pakai wangi-wangi, seketika masih di Madinah. Tapi sesampainya di tempat yang namanya Dzul Hulaifah atau yang disebut dengan Bir Ali sekarang terkenalnya, maka di situ nanti sebagaimana juga Rasulullah waktu itu dengan para sahabatnya memakai pakaian ihram, nggak pakai penutup kepala laki-laki, hanya 2 lembar kain, kemudian berniat umroh, sholat sunnah, kemudian berangkat ke Mekah. Nah ternyata di Mekah sudah tersiar berita bahwa Rasulullah akan ke Mekah. Mereka tidak mengizinkan. Mengizinkannya apa? Kenapa? Karena mereka menganggap walaupun tidak perang, tapi masa wilayah kita diinjak-injak mereka, ya nanti kita melambangkan kekalahan dan sebagainya lah. Akhirnya pokoknya mereka berusaha menghalang-halangi, padahal dari Bir Ali ke Mekah itu kalau sekarang pakai naik bis AC maka pengen enak. Kalau dulu Rasulullah berhari-hari, berjam-jam, berhari-hari naik kendaraan onta, paling ada yang jalan kaki. Terus kayak ngapa? Kalau selama pakai ihram kan nggak boleh pakai wangi-wangi. Nggak boleh apa, kecutnya kayak ngapa, mbok. Terus kayak ngapa kesel gitu kan. Nah, ternyata di perjalanan di tengah setelah mendekati Mekah itu dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Ada dari kelompok Khalid bin Walid, tadi jelaskan diantaranya Khalid bin Walid membawa tentara berapa orang ratus atau berapa, ditugaskan nanti gue Rasulullah serang gue lah. Nah, ternyata ketika Khalid bin Walid itu nyampe ke kemahnya Rasulullah, itu Rasulullah sedang melaksanakan sholat khauf kemarin itu. Sholat khauf itu yang Rasulullah sholat serakaat, kemudian rakaat kedua diikuti oleh jamaahnya juga. Ketika rakaat yang kedua itu selesai, maka pasukan sholat tadi minggir, mundur, kemudian berjaga gitu. Belum selesai sholat, sudah selesai sholat. Tapi Rasulullah masih duduk. Datang lagi kelompok yang kedua berjamaah di belakangnya. Yaitu Khalid bin Walid menyaksikan, wah gimana? Ketone bukan sekedar kayak biasa, ini pasti ada ya pokoknya bimbingan dari Tuhan lah. Disitulah mulai Khalid bin Walid mulai
nggak begitu yakin dengan kekufurannya, yang akhirnya setelah itu nggak lama kemudian masuk Islam kan, tapi di situ belum masuk Islam. Nah, dalam perjalanan mendekati Mekah itulah kemudian karena tim yang melaporkan ke Mekah dari Rasulullah mengirim beberapa sahabat untuk menyampaikan, kami datang ini kita kan pakai pakaian ihram mau beribadah, nggak akan perang nggak? Ya bawa senjata sih ya jaga-jaga lah, biasa lah kalau kita mengsawa ya nggak bawa bedok, bawa mencelas apa kan gitu kan istilahnya lah. Sebenarnya tapi bukan disarungkan dia bukan akan perang. Alah pokoknya orang bisa nggak boleh datang. Karena kelompok tugas pertama yang dikirim untuk menegosiasi nggak bisa, akhirnya Rasulullah menyarankan, apa Umar apa Yasin makan mana? Umarnya bukan merasa tidak mampu, saya sih bisa, tapi kan mereka persangit bareng nyong juga temperamennya tinggi nyong, mana presidennya malah perang, kita tujuannya kan bukan untuk perang, jangan saya Rasulullah gitu. Akhirnya Rasulullah mengirim, udah kalau begitu yang sahabat yang disegani oleh semua orang Quraisy adalah Utsman berangkat. Utsman lapor membujuk orang-orang Quraisy agar diizinkan umat Islam untuk umrah ke Mekah, ke Madinah, ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram. Tetapi Utsman juga tidak. Kalau Utsman tidak diizinkan, silakan Utsman, kamu mau tawaf silakan. Kan sejak sebelum Islam kan udah orang biasa tawaf. Mereka dulu kan tawafnya udah Buddha, mau orang-orang lah. Jadi syariat tawaf itu sudah ada sebelum Rasulullah diutus. Maka Utsman silakan kalau mau tawaf, masih banyak berhala di situ. Utsman tawaf, tapi kemudian Utsman pokoknya nggak boleh orang Islam, orang-orang Madinah melaksanakan umrah. Sehingga tersiar berita bahwa Utsman dibunuh. Nah, di situ kemudian para sahabat berbaiat. Pokoknya kalau sampai Utsman dibunuh, mereka berbaiat, kita akan bela, kita akan tuntut balas dan sebagainya. Tapi itu dikenal dengan baiatur ridwan, ada di Al-Qur'an di situ disebut surat Al-Fatah juga. Nah, setelah ketika sedang berbaiat itu Utsman datang, ya nggak diapa-apain ternyata Utsman. Pokoknya akhirnya diutuslah orang Quraisy mengirim utusan untuk berunding dengan Rasulullah. Itulah yang nanti dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah atau perdamaian, mendamaikan manusia, kafir, orang Islam dan kafir, perdamaian, aja perang sih gila. Kesel bok, minta kena duit, minta kena nyawa dan sebagainya. Nah, di dalam perdamaian ini disebut dengan mendamaikan antara manusia, disebut Islam apa tidak Islam. Perdamaian Hudaybiyah ini ditulis dalam sejarah bahwa sepertinya ini yang nantinya kita menambah keimanan, bahwa sahabat pun pertama ketika melihat redaksi surat perjanjiannya kayaknya merugikan orang Islam. Pertama dari tim kafir Quraisy ditulis Bismillah, orang Islam bilang ya wis, Ali bin Abi Thalib tulis Ali Bismillahirrahmanirrahim, protes Bismillahirrahmanirrahim apa kowe orang Ar-Rahmanir-Rahim orang ngerti. Orang Quraisy protes nggak mau, jangan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi apa ilahuna apa apalah. Bahwa orang Quraisy kan orang kafir kan percaya maring Gusti Allah, tapi orang beriman kan gitu, tapi percaya kepada berhala juga. Kita kadang-kadang kan mungkin rasanya begitu. Nah, akhirnya kemudian yaudah nggak usah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi ilahuna pokoknya lah, bisa lupa. Yang kedua, perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan siapa tadi mewakili Quraisy. Diprotes maning. Jangan tulis Muhammad Rasulullah, anggar nyong ngaku kowe utusane Gusti Allah, nyong ora bakal protes. Nyong ora bakal melu kowe, ora percaya nyong, aja Muhammad Rasulullah. Ali bin Abi Thalib, hapus ini kata Rasulullah. Antara Muhammad bin Abdullah Habib Bain. Rasulullah, masa saya menghapus Rasulullah? Orang gelem Ali, masa saya menghapus kata Rasulullah? Alah, wis ngene nanti sing tulisan Rasulullah nanti. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah tidak bisa membaca tulisan. Jadi kata-kata kadang-kadang ada kayaknya ada dai yang mengatakan Rasulullah kowe bisa maca loh kowe. Ya kata-kata ikra itu kan tidak mungkin, ikra bismillahirrahmanirrahim khalaq itu tulisannya penurunan. Tapi tidak bisa membaca tulisan, membaca ngomongnya bisa. Maka dalam itu diserahkan ketika Rasulullah minta, "Li hapus kata Rasulullah." Para Ali nggak mau karena masa saya menghapus kata Rasulullah. Di sini dari Rasulullah ke. Dihapus sama Rasulullah sendiri. Udah, perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dengan perwakilan dari Quraisy siapa itu. Kesepakatan pertama, selama 10 tahun jangan sampai ada perang. Ya wis lah ora apa-apa gitu. Yang kedua, anggerana wong Mekah
Arab mau Medina, Arab masuk Islam, kudu ditolak. Tapi karena mau Medina, Arab bergabung balik ke Mekah, kok dicurna baen. Ya merugikan kok. Cuman ya aja lorone ora. Terus ada lagi apa lagi ya yang secara sepihak kaya merugikan orang Islam. Waktu itu pun banyak sahabat yang protes. Nah, tetapi ketika dikembalikan bahwa Rasulullah ini kan diberi wahyu lah. Prinsipnya itu wis pokok kanger sing Rasulullah wis manut bae. Abu Bakar itu laporan begitu, enggak pakai ragu-ragu. Loh kita kan masih apa iya ya. Jurku loh kayaknya kadang-kadang kita masih ragu. Ini enggak. Karena ternyata dijelaskan selama 10 tahun kita kan selama ini konsentrasi berhadapan bagaimana orang-orang Mekah pada masuk Islam. Ini angel temennya sekarang kita bagi waktunya bisa dengan hikmahnya ada perjanjian tidak saling menyerang, maka Rasulullah bisa berdakwah ke negara-negara lain. Itulah sampai Rasulullah mengirim surat kepada raja-raja di sekitar di daerah Arab sana. Ini yang disebut dengan islahin bainas, bolehlah kalau namanya merencanakan berembuk untuk mendamaikan antar manusia. Itu contoh disebut dengan perdamaian Hudaybiyah yang tadi kalau dalam YouTube oleh Ustadz Salim Afilah itu sampai dibahas selama 1 jam cerita masalah sulhul Hudaybiyah itu tok. Nah, kita di sini sedang membahas bahwa yang boleh direncanakan diam-diam itu kalau perintah tentang sedekah, perintah tentang kebaikan atau menamaikan manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtighu amardatillahi wa sawanutihi ajran 'azima, barang siapa melakukan hal itu karena betul-betul ibtighu amardatillah, mencari keridhaan manusia. Oh ya, sebentar. Ke kata-kata Islam benas ai illa najwa min man amara bisawatin li yu'tiha sirron. Tadi bahwa bisik-bisik ataupun rahasia yang boleh dilakukan adalah untuk memerintah sedekah untuk diberikan secara rahasia. Kan boleh. Memang sedekah salah satunya yang akan menjadi pelindung kita di mahsyar. Jadi kita masih jauh ya, kita baru alam dunia, nanti alam barzah, terus kebangkitan, terus dikumpulkan ke mahsyar, terus ditimbang kebaikannya, masih panjang prosesnya sampai ke akhiratnya itu. Itu nanti ada sebuah hadis sahih mengatakan bahwa di mahsyar itu sengsaranya luar biasa kan. Tetapi ada 8 kelompok yang tidak kesulitan. Di antaranya adalah rajulun yatasaddaqu biyaminihi fa'akhfaha an simalihi. Orang yang bersedekah jangankan orang lain, tangannya dia orang ngerti. Kalau dalam hal ini sangat rahasia lah. Ih, kawin nang kotak amal anu kok infak 500 kan siapa kayak mbuh orang jenengan nek. Kalau misalnya jenengan kondangan sama sedekah apa bukan? Sedekah apa bukan? Ya karena kalau masalah pernikahan ada perintah wa ankihu, nikahkan, bantu nikah. Wankul ayama minkum min ibadikum wa imaikum, bantulah menikah orang-orang yang masih sendirian. Iyakunu fuqara'a, agar orang pada fakir-fakir. Kita ketika kembali kepada cerita, jika orang yang mau menikah itu ada orang-orang fakir, Allah bakal cukupkan. Prakteknya seperti apa? Prakteknya seperti ceritanya Zaid sama Zulfa, ya kan? Zaid kan dibantu, dilamar karena surat kon gawe surat atas nama Rasulullah, diwehi nang sahabat-sahabat ke Utsman apa kan nggo bantu. Itu kan sedekah juga kan? Nah, jadi pertanyaannya kalau menurut saya kondangan termasuk sedekah. Lah sedekah kalau dalam hadis yang tadi yang bakal mendapat ngamunan di hari akhirat itu adalah orang yang bersedekah tetapi liyane orangnya sing ngerti. Siki dengan kondangan mbok dari ngerti apa mendarani orang ngerti. Nah, kalau saya prakteknya Allah pokoknya punya kondangan pira-pira ora tertulis. Bodoh war diarani kondangan ya ono ora masalah.
Mbok kendani 2000 ora masalah menyang bukan karena mbok kendaraan ya men Gusti Allah bae lah. Jadi walaupun saya kondangan 20.000, 50.000, 100.000 ora tak tulis jenenge. Lah ya mbok darane ora ya. Berarti kan men darani ya. Nah, gitu aja lah. Di sini sirrul ya boleh-boleh saja. Au amaro bi taatillah ini jadi kalau yang tadi sedekah rahasia itu yang nanti salah satu yang akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Qala Tabari al-ma'ruf tadi yang memerintahkan kepada kebaikan dan taat kepada Allah, al-ma'ruf wa kullu ma amarallahu bi aw nadaba ilaihi min amalil barri wal khair. Yang ma'ruf itu adalah segala sesuatu yang Allah perintahkan atau didorong untuk dilakukan berupa amal-amal kebaikan. Wal islah bainal muhtasimin mendamaikan antara orang-orang yang bertikai berseteru. Wa may yaf'al dzalika bi amardatillah barang siapa yang melakukan hal itu yaitu melakukan tiga hal tadi menyuruh sedekah, mendamaikan antara manusia serta baru yang ma'ruf tapi tujuannya adalah betul-betul tolaban liridullah. Orang yang mencari ridhonya Allah kadang-kadang disenangi manusia apa? Mesti disenangi manusia apa enggak? Orang yang mencari ridhonya Allah mesti disenangi manusia apa enggak? Enggak mesti. Orang yang mencari ridhonya manusia kadang-kadang disenangi manusia apa enggak? Yo pasti. Pokoknya arep gawe wong seneng ya mesti wong seneng. Tapi nek arep gawe senenge Gusti Allah kadang-kadang wong ora seneng. Lah ngurusi temen wong rika, ngurusi dhewe pirang-pirang doyan dalam ngurusi wong. Makanya ada jaminan dari Rasulullah. Manil tamasa ridullah bisuhtin nas radhiyallahu anhu wa ardo anhu nas. Siapa yang tujuannya itu mencari ridhonya Allah, ning wong ora pada sengit, jor nambah ora usah diuriul sing sengit. Mengko Allah ridho, wong sing mau tidak mau ngakuin. Anggrana bocah rajin ngaji, bocah rajin sinau, sing ora seneng ngaji sinau mesti ora seneng. Ya sok lu, iku weng. Lah zaman sekarang dadak ngono. Tapi nanti prakteknya ketika orang yang diridhoi Allah kemudian berhasil ini, dia mau tidak mau mengakui itu namanya ardo anhun nas. Allah membuat orang itu jadi ridho akhirnya mau tidak mau ngakui. Tapi manil tamasir donas bisutillah barang siapa mencari ridhonya menungsa sementara sing jenenge senenge wong ora bakal kecapek. Enggak bakal kecapek. Ridhon nas ghoyatun la tuqdo. Ngarepna men wong pada seneng, ora mungkin kabeh-kabeh pada seneng. Seapi ka apa menungsa akeh sing sengit, minimal pertama setan belis karo bancan-bancan kancane. Kan gitu. Itu pasti itu. Nah, posisi kita bagaimana ketika kita yakin bahwa itu memang sudah ridhollah, cari kita ridhollah, orang kalau barang saya mencari kesenangannya manusia, Allah padahal murka, maka Allah murka kepada orang itu dan orang yang tadinya seneng maring wong itu bakal dibuat orang lah minimal ya kayak belis kuwe loh. Dalam Al-Qur'an dijelaskan belis itu guling rayu men pada seneng maring belis mbok luar biasa. Nabi Adam terpedaya apalagi levelnya kita lah. Ada riwayat di Al-Qur'an bahwa nanti ketika hari kiamat datang itu orang-orang yang berhasil dirayu oleh iblis protes maring belis. Kurang ajar kowe ya iblis, yen jereng nyang menurut kowe yang bakal begini jebule kowe ora. Jawabane enteng wae, salah rika janjalanan nyong. Mawi gelem, wih kowe kok. Itu kok sing nyengitik banget lah. Makanya kita ya harus hati-hati, jangan sampai masuk kategori ingin mencari senengnya wong tapi dengan melanggar syariat Allah. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau barang siapa jadi benar-benar ridho Allah, maka sering saya sampaikan wis pokoknya ngrenjenengan niate karena Allah ora usah diurungsi. Mesti akeh sing ora seneng Nabi Muhammad biar akeh sing ora seneng mateni barang. Lah kita belum apa-apa nembe diomong kaya kuwe lho usah. Jurnal ora usah diriul. Tapi kan yang krungu ya krungu lah jenenge wong di kuping ora budek ya krungu. Lah kamu ngomongnya kalau dicangkem ora bisu yang ngomong. Maka kita evaluasi dulu kita betul-betul kita mencari itu Allah apa mencari kepuasan manusia. Kalau mencari kepuasan manusia, manusia tidak akan bisa semuanya kita peroleh. Pasti ada yang tidak suka.
Lah barang siapa yang mencari ridhonya Allah, maka fasaufa nu'tihi ajron azima, pastilah akan kami berikan baginya pahala yang besar. Ai fasaufa nu'tihi sawaban jazilan wal jannah. Qala Sawi wa ta'bir bisawfi isyara ila an jazaa'al amali shalihah fil akhirah la fid dunya. Jadi di Imam Sawi menjelaskan bahwa ungkapan akan diberikan pahala yang besar itu menjadi isyarat bahwa balasan amal baik itu di akhirat, bukan di dunia. Jadi jangan ngarep jangan kepengen langsung jenggreng nang dunia. Iya, ya Allah aku kepengen bisa lu ngomong langsung ngangkat. Umpamane. Ini fil akhirah. Laisat darul jaza, karena dunia ini bukan tempat pembalasan. Makanya bagi orang yang tidak percaya pada akhirat, ya Allah, apa iya lah ketika zaman min ke zaman Nabi Adam Firaun bisa nang kana bae sing orang akhirat. Kiamat yo ono lagi. Padahal sebenarnya kan mudah dimengerti bahwa matahari baik ini kiblatnya wis mulai geser ngana. Wis mengana matahari kan kana kayak gitu kan. Ini hanya berapa bergesernya berapa. Ini kan dulu kan enggak. Makanya ketika ini Gregoris sama Mbah itu, gue ini kok periodenya gue digeser-geser ini. Sekarang ternyata banyak sekali ketika diukur pakai ilmu, pakai alat, berbagai masjid sudah bergeser kiblatnya. Dalam arti pergeseran matahari, sehingga kita meyakini suatu saat matahari akan terbit dari barat. Mungkin kita tidak mengalami, tapi kita tahu yakin bahwa kalau sampai matahari terbit dari barat, orang baru ngeh. Katanya sekali lagi, katanya ya bisa iya bisa enggak. Tapi kan kita logis ketika matahari tiba-tiba kemudian sehari, karena jamnya kan bergerak terus. Kita nih jam 6 jam 7 awan serengene ora metu ya. Oh anu mendung bukan, tapi langitnya ora awan kok ketone kok. Nganti rong dina Pak matahari ora keton. Oh biasa bae. Ngerti-ngerti metu kang kula nembe wong pada biar kiamat bertobat kabeh. Wis ketut stop. Gitu. Nah, ini makanya ajilu bit taubati qoblal maut, maknanya kita segeralah bertobat, jangan nunggu mati. Bahkan Rasulullah menyatakan Rasulullah bertobat lebih dari 70 kali tiap hari, kan begitu sebagai contoh saja. Kemudian wa may yusyakir Rasulullah min ba'di ma tabayyana huda, barang siapa yang mempersulit, mempersempit Rasul setelah jelas datang dari dia petunjuk. Tadi Tu'ma bin Ubarik itu sudah jadi orang Islam, kan udah dapat petunjuk itu, udah dapat hidayah. Kok malah sekarang mempersulit Rasul? Wahai tapi warisabil mukminin, dan mencari-cari jalan yang bukan jalannya orang beriman. Nuwil walihi lima tawalla, ya kami palingkan yang ngono. Karena ada hadis qudsi mengatakan ana indaduni abdi bi, aku mengikuti sangkaan hambaku pengen iki ngono tetut napa, bukan aku yang jauh, dia sendiri orang gelem kok gitu. Maka dari ayat ini aja kita tahu bahwa tadi pemberian Allah yang paling mahal harganya adalah hidayah. Karena ada orang sing orang tiba berbelas padahal bojone Nabi, contohnya Nabi Nuh kan begitu. Ada yang tidak diberi hidayah berbelas padahal anaknya Nabi, contohnya anaknya Nabi Nuh juga, kan gitu. Ada yang kemudian hidayahnya dicabut padahal istri Nabi Lut, kan gitu. Maka kita sebagai orang yang sudah dapat hidayah, ya jangan sampai seperti tadi ini. Sudah jelas dia mendapat hidayah, tapi dia mencari jalannya yang lain, yaitu untuk Tu'ma bin Ubarik, akhirnya memilih murtad, bergabung sama orang kafir Quraisy. Ya udah, silakan aja itu. Nusnuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan ke neraka jahanam. Wasat masiro, dan neraka jahanam itulah tempat terburuk-buruknya dari tempat pengembalian tempat kembali. Jadi jelasan dari ayat ini, wa may yusyakir rasulun ba'di ma tabayyana lahu huda ay yukhalifu amr rasul, mereka orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah fi ma ja'a bihi, terhadap apa yang dia bawa. Anillah, setelah jelas baginya mana yang hak dengan contoh-contoh mukjizat Rasulullah. Maka seringkali kita sampaikan bahwa
kaitannya dengan kita mengikuti ajaran Rasulullah ora usah kakean mikir. Ya wis pokoknya kalau Rasulullah sudah nyonton ya wis pelone bae lah ora usah kakean. Terbukti bahwa ketika zaman Rasulullah, ketika ada orang-orang sahabat yang memang kemudian ragu, dia karepe jenengan apa wahyu, gitu kan meragukan. Mungkin wahyu ya wis manut iku ora kaken. Lah, masa nyong dilamar sama orang duwe kaya kae lah. Is ki jare Rasulullah kon lamar wis nyong manut. Itu luar biasa. Loh kita kan masih mempertanyakan apa iya lah, ini ora lah. Kudu ndek lah kaya kuwi lah maksudnya lah. Kalau udah hadisnya sahih, pemahamannya jelas, sharih, ya sudah, enggak usah banyak mikir-mikir. karena ya itu hak ya, apalagi kalau kita misalnya kemarin saya kepala sekolahnya kan sudah hampir berapa bulan ini istri yang meninggal, kemudian hampir setahun. Belum ada setahun. Mesti kok didalili. Oh, nganti mati bujang. Wis ngerti. Tapi itu kan bukan wajib. Tapi kalau kita misalnya melihat ada orang laki-laki ditinggal mati istrinya nembe seminggu kok nikah, wis mesti jolok-olok sedunia gitu. Harusnya kita tidak ikut seperti itu karena itu syariat yang dibolehkan tapi tidak diwajibkan gitu aja. Jadi kalau ada orang melakukan apa-apa yang sifatnya boleh sama Islam, ya jangan diwadani. Kelamin itu kayak bojong nanti papat itu mesti gue lah, jangan pokoknya dia sendiri-sendiri lah udah itu kan tidak dilarang dalam Islam. Itu jadi kaitannya dengan bahwa kita di sini apa yang disampaikan oleh Rasulullah ya sudah dengan hadis yang sangat apal Al-Qur'an yang pendek ya. Ayatnya ma'atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah contohin ya udah praktekkan aja. Ini sudah masuk bulan Rajab ya hari ini. Maka bulan Rajab buat persiapan untuk Ramadan. Mulai latihan puasa. Bulan Syaban besok puasanya lewat kemana? Kalau bisa jangan sampai cuma Senin Kamis. Hampir karena Rasulullah di bulan Syaban hampir tiap hari puasa. Bisa lah. Kita yang akan merasakan lanya nggak puasa dewekan lah. Ya memang berat tapi kalau kita yakin bisa lah. Ini sebenarnya motivasi kayak apa? Balan jalan sehat muter-muter aduh. Kok asas sih yang orang-orang geletak bae bareng enakan buka kok lah itu bisa saja lah. Kondangan berarti orang Madang kowe lah ya kondangan piro saya enak-enak kondangan paling top ya kambing guling ngono lah. Mangan kambing guling kalau mangan buka sih enak pas buka kok. Lah itu hadisnya kan Rasulullah mengatakan lisoimi farhatani wong sing puasa kuwi duwe kebahagiaan. Berarti enggak kepanjenengan sering-sering bahagia, sering puasa bae no. Puasa kebagian pertama nalikane buka walaupun banyu bening klekek alhamdulillah segrep pola gitu. Masa ora yakin. Oke, saya peringatkan sekarang gini hari ini sudah masuk bulan Rajab. Monggo berbanyak latihan puasa ya. Orang ketang mungkin hanya Senin Kamis, nanti bulan Syawal ditingkatkan, bulan Ramadan dipol-polkan. Jadi ini Ramadan bisa kan? Karena wajib. Wajib justru yang tidak wajib itu yang menjadi kelebihan menjadi tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya kata garis bawahi bahwa tadi ada kata-kata dari penjelasan ya bahwa dunia ini bukan tempat ganjaran. Jadi jangan berharap nyung ujar wis puasa Senin Kamis ya wis salat tahajud jadi nyung ora dikabulkan doane ya udah pengen ini ya bukan di situ tempatnya lah ya. Jadi pahala itu nanti di akhirat. Kalaupun ada di dunia diberikan itu sifatnya hanya persekot DP lah bahasanya. Tapi ada satu ungkapan yang juga mudah dipahami innallaha la yadlimu misqala habatin min apa itu yang gampang wa mallahu yuridu dzulman lil abid. Allah orang mungkin berbuat zalim. Artinya apapun yang kita terima dari Allah itu pasti yang terbaik. Hanya kadang-kadang kita aja tidak bisa merenungkan bahwa ternyata ini yang terbaik. Itu aja kan kalau kita bisa merasakan tadi dengan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan tenang. Kayak apa caranya gampang, yaitu dengan kalau kita sedang susah bayangkan dengan orang yang lebih susah kan enteng.
kayak apa kayak kanca-kanca kita wong Islam sinang Sumatera, masya Allah, umai kelebon belet ngene ngene jendela kepriwe. Ya kita di samping ikut bantu mereka, tapi alhamdulillah nang kene ora banjir. Ana jangan kanggo alhamdulillah, ana jangan kanggo. Jangan mudah di ngaluara terus. Itulah sederhana saja ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya karena al ilmu bila amalin kasyari bila samarin. Ilmu wis ngerti orang mlaku pada baik kayak wit orang naweh ngapa tegur wae gitu. Wit buah orang buah. Makatan yang saya kula baturaken kirang langkung nyuwun ngapunten kita akhirkan doa bil majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.